Selamat pagi, sahabat Yogya TV. Senang sekali saya Erina Kusulita dapat menyapa Anda tentunya di podcast Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau di podcast DPMP TSP. Bagaimana kabar Anda hari ini semuanya? Pastinya penuh dengan semangat yang luar biasa ya. Dengan segala agenda yang pastinya penuh dengan prioritas ya. Oke, kali ini saya akan perkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa dan istimewa, seistimewa Anda dan Yogyakarta pastinya ya. Kita akan bincang-bincang terkait dengan promosi wisata untuk mendongkrak investasi Kota Yogyakarta. Oke, kita sapa dulu nih narasumber kita yang akan berbagi inspirasi untuk memberi energi positif untuk Anda semua Sobat Jogja TV. Oke, beliau adalah Bapak Singgih Raharjo SH.MED. Beliau adalah pejabat wali kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Singgih. Salam Mbak Rina. Selamat pagi. Pagi. Hari ini tampaknya beda dia. Iya dong. Apa ini Pak Singgih yang buat istimewa hari ini? Hari ini hari yang sangat cerah dan kebetulan saya pakai baju baru ini. Wah, Produk baru. UMKM Masya ya, Allah, UMKM ya. Kota Yogyakarta. Dan tentu ini juga menjadi bagian dari promosi kita. Nah, ini pasti ada celah-celahnya ini, ada investasinya yang disiapkan untuk masyarakat juga ini ya. Betul. Baik. Pasti kita ngobrol panjang lebar ya. Dan kemudian juga nanti ada bincang-bincang kita juga didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Wahyu Hendratmoko SEMM. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rina, selamat pagi pemirsa Yogya TV. Iya, senang banget kali ini ketemu dengan orang-orang istimewa ya, seistimewa Amin. Kota Jogja. Kalau tadi baju baru, Pak Singgih bahagia karena ini produk dari Saya juga nggak mau kalah Kota dengan Jogja. beliau. Iya, apa yang buat bahagia Kami ini, menggunakan Pak? produk dari teman-teman kampung wisata tahunan. Wah, ini khasnya juga. Iya. Aduh, kayaknya saya juga harus bangga juga ya, saya menggunakan produk juga dari Kota Jogja ini ya. Oke, baik. Sebelum kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana promosi wisata untuk mendongkrak investasi Kota Jogja, kita akan saksikan tayangan video yang mau lewat berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di podcast DPMP TSP. Yogyakarta, kota dengan banyak keunggulan di sejumlah sektor pembangunan seperti pariwisata, seni dan budaya, industri kreatif dan UMKM, perhotelan, jasa transportasi, teknologi informasi, serta bidang pelayanan publik. Sederet penghargaan telah diraih Kota Yogyakarta. Ini membuktikan Kota Yogyakarta memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat, sehingga Kota Yogyakarta pantas berada di daerah istimewa, sekaligus sangat tepat untuk dijadikan tujuan investasi Anda. Menurut data BPS Kota Yogyakarta tahun 2021, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km persegi ini terbagi menjadi 14 kementerian dan 45 kelurahan. Dengan populasi penduduk mencapai 376.324 jiwa, terdiri 183.251 laki-laki dan 193.073 perempuan. Terletak di jantung provinsi daerah istimewa Yogyakarta, dikelilingi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Kota Yogyakarta juga terhubung dengan sejumlah kota besar di Jawa Tengah seperti Klaten, Solo, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto. Dengan demikian, Kota Yogyakarta tidak hanya berada di pusat pemerintahan, tetapi juga terletak di jalur strategis lalu lintas orang, jasa, dan barang. Keberadaan Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, serta dukungan kereta bandara yang langsung terhubung ke pusat kota, membuat kota Yogyakarta menjadi sangat dekat dengan dunia internasional maupun kota-kota di luar Pulau Jawa. Melalui jalur darat, akses masuk dan keluar kota Yogyakarta juga didukung keberadaan Stasiun Tugu Yogyakarta yang mampu mengangkut ribuan penumpang perharinya, serta Stasiun Lempuyangan yang menjadi pintu distribusi barang-barang di kota Yogyakarta. Di masa mendatang, pembangunan jalur lintas selatan yang menghubungkan Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur akan turut mempercepat mobilitas orang maupun barang di kota Yogyakarta, sehingga mampu mendukung berkembangnya investasi Anda.
Untuk mendukung kebutuhan akomodasi dan perjalanan bisnis Anda, tersedia hotel berkelas serta penginapan bernuansa khas Yogyakarta. 100 hotel bintang dan 495 hotel non-bintang tersedia di kota Yogyakarta. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kami pemerintah kota Yogyakarta memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa Yogyakarta sangat punya kemampuan untuk pengembangan investasi. Karena kota Yogyakarta mempunyai keunggulan dan daya saing termasuk keunggulan sumber daya manusia. Adapun pengembangan investasi yang menarik di kota Yogyakarta menyangkut jasa pariwisata, transportasi dan logistik, ekonomi, kreatif, dan berbagai hal yang lain. Kami mengundang untuk beramai-ramai berinvestasi di Yogyakarta. Sangat lengkap layanan yang diberikan di MPP Kota Yogyakarta ini. Dan saya tadi juga sempat bertanya kepada masyarakat yang menggunakan layanan ini dan mereka sangat mengapresiasi, sangat terbantukan atas MPP ini karena mereka tinggal datang di satu lokasi tetapi sudah bisa mendapatkan banyak services yang diberikan. Sangat lengkap sekali, jadi ini betul-betul sangat membantu masyarakat tentunya untuk bisa tertib administrasi dan bisa mendapatkan layanan secara baik. Dan saya tadi mencoba sendiri layanan arsip IMP rumah saya dan dalam hitungan menit gitu ya sudah bisa ditemukan. Ini satu layanan yang sangat istimewa buat saya dan semoga ini layanan yang lain juga seperti itu. Layanan yang kemudian diharapkan oleh masyarakat itu kan yang pertama adalah kecepatan, kemudian adalah layanan yang lebih baik, kemudian layanan yang mudah dan murah. Kita sudah punya MPP, Mall Pelayanan Publik yang sangat representatif dan sangat lengkap untuk kemudian bisa diakses. Kebutuhan akan pelayanan pemerintahan untuk masyarakat semua ada di sini. Mari gunakan MPP atau Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Ya baik, Sobat Jogja TV, tentunya tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana Yogyakarta, kota Jogja yang istimewa ya. Dan di dalamnya masih banyak potensi-potensi promosi wisata dan bahkan celah-celah wisata yang mungkin bisa jadi investasi. Atau Anda ingin jadi salah satu investor yang akan mendongkrak wisata kota Jogja? Oke, ikuti bincang-bincang di podcast DPMPTSP. Dan kali ini saya Erina Kusulita, tentunya bersama dengan Pak Singgi dan juga bersama Pak Wahyu. Kita ada di pojok MPP, pojok Mall Pelayanan Publik. Dan di sini juga masih banyak aktivitas masyarakat yang mengunjungi Mall Pelayanan Publik dan nampaknya juga wajahnya semringah ya. Masuk semringah, keluar tambah semringah lagi ya. Karena urusannya selesai tuntas dalam waktu 1 hari ya. Baik, Pak Singgi dan juga Pak Wahyu, kita bincang-bincang ini ya terkait bagaimana promosi wisata untuk mendongkrak investasi Kota Jogja. Dan pastinya juga seluruh masyarakat Kota Jogja dan khususnya juga Sobat Jogja TV dengan obrolan kita ini paling tidak tahu gitu ya tentang kebijakan publik, bagaimana pariwisata, bagaimana hanya bukan yang sekedar jalan-jalannya aja, tapi ternyata ada sesuatu ini ya yang celah-celahnya itu bisa menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat juga gitu. Mungkin dari Pak Singgi dulu nih ya. Kalau kita bicara tentang kota Jogja, itu kan banyak banget julukannya ya Pak ya. Dari kota pelajar, kota budaya, kota perjuangan gitu ya. Itu semua adalah hasil dari nenek moyang kita ya, atau mungkin dari para pendahulu-pendahulu kita. Nah sebenarnya betapa penting atau betapa artinya tentang pariwisata di era kekinian. Ini menurut Pak Singgi gimana nih? Ya. Perjalanan dari kota Jogja dari tahun ke tahunnya ya? Saya kira perjalanan atau historis dari perjalanan kota Yogyakarta ini sangat kemudian mewarnai pada saat kemudian kota Jogja ini dijuluki berbagai macam julukan tadi. Ada kota perjuangan, ada kota pelajar, ada kota budaya, kemudian pemanfaatannya sebenarnya di kota wisata itu sendiri.
Nah kalau kita bicara pariwisata pasti tidak lepas dari daya tarik. Iya, daya tarik ya. Namanya wisata itu kalau nggak ada daya tarik pasti juga nggak akan datang gitu ya. Jadi attraction atau daya tarik itu kemudian sangat penting, dan daya tarik itu tadi sudah disampaikan ada beberapa hal itu, entah itu dari sisi pendidikannya yang menjadi cikal bakalnya pendidikan di Indonesia ya, universitas tertua mungkin ya, pergerakan anak-anak muda dulu juga berasal dari sini, kemudian dari sisi pembangunan negara Republik Indonesia, Jogja juga punya peran yang sangat kuat sekali ya, dan seterusnya. Nah, kita bicara tentang pariwisata pasti daya tarik tadi. Daya tariknya bagus, tapi kemudian aksesibilitasnya tidak mendukung juga akan sulit untuk didatangi. Maka kemudian selain attraction, daya tarik, kemudian ada aksesibilitas. Jogja sangat diuntungkan sekali nih, berada di tengah Pulau Jawa, aksesnya sangat mudah. Kita punya 2 bandara nih Mbak Erina. Iya, 2 bandara. Di ADS, Adi Sucipto, sama di YIA. Iya. Tinggal pilih mau yang mana ini. Tentu masing-masing punya kelebihan kekurangan. Konektivitasnya bagaimana? Dari bandara ke kota, kalau YIA itu kan lumayan gitu ya. Itu konektivitasnya ada kereta bandara yang sekarang sudah sangat tersedia, baik itu kapasitas maupun dari sisi jadwal frekuensinya. Ada moda yang lain, entah itu taksi, entah itu kemudian Damri juga sangat support. Kereta api juga sangat mudah untuk dijangkau dari sisi timur, dari barat juga. Kemudian sekarang baru dibangun jalan tol, ini juga akan memudahkan orang atau wisatawan untuk datang ke kota Yogyakarta, dimudahkan akses. Nah, kalau kemudian sudah ada 2 tadi, A2, maka A3 amenitas. Fasilitas pendukung dari hadirnya para wisatawan. Nah, Jogja itu kan memilih hotel yang seperti apa ada. Dari hotel bintang 5 sampai yang kemudian harga kaki 5 pun ada. Lengkap ya semuanya. Sangat lengkap. Jadi inilah ya. yang kemudian 3A dari sektor pariwisata ini semua sudah tersedia di kota Yogyakarta. Hotel, restoran, kemudian transportasi di lokal, kemudian dan sebagainya. SDM-nya juga sangat mumpuni. Nah, inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama pariwisata di kota Yogyakarta, sehingga setiap tahun, setiap weekend, setiap libur, ya entah itu libur hari-hari tertentu, entah itu cuti bersama yang kemudian dipanjangkan, ini juga luar biasa. Ini pemerintah sekarang sangat mendukung sekali aktivitas pariwisata, karena betul-betul akan menjadikan ini menjadi penggerak ekonomi. Ya, betul. Karena pariwisata itu kan kemudian menggerakkan ekonomi yang netesnya itu sampai kemana-mana. Tidak hanya kemudian di destinasi wisata, tapi hotel, restoran. Hotel, restoran aja nanti itu turunannya banyak sekali. Betul, Pertanian, peternakan bergerak semuanya. Ya. Transportasi itu juga nanti dari suku cadang, driver, kemudian sewa bus, rental mobil, ya. Di belakangnya juga banyak keluarga yang dihidupi. Saya kira ini multiplier efek dari pariwisata ini luar biasa. Makanya waktu kemarin kita pandemi COVID, kemudian kita mencoba untuk beradaptasi dan berinovasi, maka kemudian di tahun 2021 kita sudah mulai bangkit, 2022 kita bangkit dan bahkan melebihi sebelum pandemi. Betul. Baik itu dari sisi jumlah maupun dampak ekonomi. Iya, betul. Nah, Pak Singgih, terkait dengan tadi ada 2A dan 3A ya. Mungkin ini Pak Wahyu terkait dengan bagaimana punya atraksi, kemudian punya akses ya, punya amenitas juga gitu ya Pak ya. Nah, potensi-potensi ini kan masih terus akan bertumbuh, memberikan celah untuk masyarakat bukannya sebagai penikmat, tapi ayo gitu ya, kita bisa membangkitkan. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang sudah dilaksanakan dan mungkin juga langkah-langkah gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Kota Jogja? Baik Mbak Irina, jadi memang kalau seandainya Kota Yogyakarta serius akan menganggap dirinya sebagai destinasi pariwisata unggulan, maka ilmunya seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, 3A harus digarap secara total. Betul. 3A itu adalah amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Dari sisi aksesibilitas memang tidak ada yang memungkiri bahwa Kota Yogyakarta itu bisa dijangkau dari
segala penjuru dengan segala macam moda transportasi. Bandara terbaru kita memang berada di Kulon Progo, tetapi para penumpang yang menggunakan jasa pesawat itu menganggap sampai di kota Yogyanya pintunya adalah stasiun Tugu. Jadi sekarang sudah ada transportasi bandara, kereta api bandara itu hanya dengan 35 menit kita sudah bisa mencapai kota Yogyakarta dengan berpintu gerbang stasiun Tugu itu. Dan dari sisi atraksi, memang pemerintah kota Yogyakarta di bawah Pak Wali Kota sangat masif mendorong OPD untuk menyelenggarakan berbagai macam event untuk bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang sudah berkunjung di kota Yogyakarta. Dari sisi aksesibilitas juga seperti itu. Berbagai macam sarana prasarana dibangun agar memudahkan wisatawan yang sedang berada ke kota Yogyakarta untuk menjangkau titik-titik yang akan menjadi tujuannya. Nah, ini semua memang menjadi semangat kami semua. Sebagai contoh adalah kemarin Jumat, Bapak Wali Kota Yogyakarta sudah menyampaikan mengantar nota keuangan di depan anggota Dewan di sidang rapat paripurna bahwa tahun 2024 besok angka yang akan kita coba raih dari berbagai macam sektor, khususnya sektor pariwisata yang akan menjadi PAD kurang lebih 800 miliar Mbak di 2024 itu. Dan ini menjadi dorongan bagi kita semua agar bisa bersama-sama menjadikan sektor pariwisata yang sudah kita niatkan bersama sebagai engine of growth-nya kota Yogyakarta yang akan menarik gerbong-gerbong lain dalam bergerak memberikan layanan kepada masyarakat, ini digarap secara serius. Sehingga 800 itu lebih dari 50% PAD ya? Betul. Iya. Jadi lebih dari 50%. PAD. Wah. lebih dari 50% PAD-nya dari sektor pariwisata. Itu baru sektor ya, baru sektor Iya, pariwisata betul. loh. Itu Iya. akomodasi makan minum. Oke. Karena kalau pariwisata itu kan memang tadi ya turunannya banyak Turunannya banget. banyak. Turunannya banyak Membuka sekali. pintu dimanapun gitu ya. Dan hal ini sudah menjadi kesadaran bagi kabupaten-kabupaten lain untuk ternyata menjadikan sektor pariwisata sebagai tambang emasnya juga, Mbak. Jadi bukan dipandang sebelah mata lagi ya. Sudah tidak bisa Kalau dulu dipandang kan sebelah mata. ya emang begitu udah pastilah jalan-jalan tok, tapi ternyata ya itu ada celah-celah investasi dan Iya. juga promosi yang luar biasa. Nah ini kan Iya. Jogja itu kan banyak banget nih kota Betul. Jogja. Dan kalau nggak salah saya sempat baca juga ya ada beberapa destinasi melalui kampung-kampung kota Jogja Iya. yang dihidupkan, yang bisa lewat jalur sepeda, jalur itu luar biasa loh Pak. Iya, dan serunya lagi, sejak Pak Wali Kota menjabat di kota Yogyakarta, beliau itu mencoba memberikan pemahaman yang sedikit berbeda dengan apa yang selama ini kita pegang. Apa itu? Bahwa Bedanya ternyata seperti apa? untuk tipikal kota Yogyakarta yang sesempit ini, 32,5 km persegi Mbak Erina, konsep pariwisata yang cocok adalah quality tourism. Quality tourism. Quality tourism ini Pariwisata yang berkualitas. Oke. ya, quality tourism ini adalah konsep yang membenarkan bahwa pariwisata itu tidak perlu terlalu banyak jumlah wisatawan yang masuk, tapi dari sekian wisatawan yang masuk itu tetap memberikan kontribusi yang tidak sedikit di sektor keuangannya, sehingga beban ekonomi, beban lingkungan, beban sosialnya tidak memberikan dampak yang buruk yang akhirnya nanti akan memberikan persepsi negatif juga kepada sektor pariwisata. Nah ini yang secara transisi Bapak Wali Kota Yogyakarta kepada beberapa OPD menanamkannya agar sudah mulai sedikit demi sedikit berubah. Bicara mutu ini kita Ya, ya. betul. Bicara mutu ya. Tahun 2022 kemarin, Mbak Erina, statistik mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan kita 4 kali dari yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta, Luar biasa. karena masih menyadari masa pandemi, kita hanya ditarget 2 juta. Tapi hampir 8 juta sudah berhasil kita capai di akhir tahun 2022. Demikian juga dengan length of stay yang 1,8 hari, kemudian belanja wisatawannya 1,9 juta, kurang lebih seperti itu. Nah di periodisasi medio 2023 ini, statistik menunjukkan Mbak, bahwa jumlah kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta belum ada separuhnya yang kemarin, ada kurang lebih sekitar 3,5 jutaan di Juni kemarin. Kemudian belanja wisatawannya sudah meningkat dari tahun 2022 kemarin, Berarti memang sekitar 2.050.000. grafiknya naik ya. Grafiknya naik, padahal ini baru pertengahan. Kemudian length of stay-nya juga naik, hampir 2,1 hari. Nah, Jadi program statistik, program quality tourism ini Quality sudah membawa tourism. dampak yang cukup signifikan.
yang ternyata sedikit demi sedikit merubah. Ya. Nah, potensi ini harus kita jaga melalui berbagai macam kebijakan yang oleh Pak Wali, oleh Pak Sekda didorong penciptaan destinasi baru di Kota Yogyakarta yang tanggal 7 Juli kemarin sudah di launching oleh Pak Wali dengan branding Kota Baru Heritage. Nah, ini gebrakan Kota berikutnya Baru Heritage. dari Ya. Pak Wali Kota Yogyakarta. Oke, baik. Menarik loh, kita bicara tentang quality tourism. Artinya bukan kuantitas. Kan Ya. ada banyak kota yang lebih kepada target jumlah angka kunjungan, tapi Ya. ini quality tourism. Nah, berarti kan ada pengembangan-pengembangan. Seperti tadi banyak ada Kota Baru Heritage. Nah, ini salah satu celah potensi wisata yang mengundang investor. Nah, kalau kita bicara tentang mengundang berbagai pihak, ini kira-kira targetnya siapa? Lokal atau mungkin orang-orang di luar kota Jogja? Target apa dulu nih? Wisatawan atau investor. Baik. Kalau investor, saya kira investor nasional maupun internasional bisa. Terbuka lebar ya? Ya, terbuka lebar. Cuman begini permasalahannya. Kalau di Kota Yogyakarta ini kan lahannya sangat sempit. Jadi kalau kita bicara tentang investasi yang besar membutuhkan lahan yang luas, itu saya kira kok akan kesulitan karena nilai lahan itu sendiri sangat tinggi di sini. Nah, kemudian yang memungkinkan adalah investasi di bidang ekonomi kreatif misalnya. Ekonomi kreatif. Ini karena sangat terbuka lebar nih. Ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor gitu ya. Jadi kemudian juga dari jasa pariwisata itu sendiri, entah itu travel agent yang kemudian akan membuat paket tour yang nantinya memang harus berkolaborasi dengan teman-teman lokal. Jadi itu kemudian juga dari sisi transportasi, komunikasi ini juga sangat terbuka lebar karena sekarang ini semua basisnya adalah digital ya. Basisnya adalah digital. Transportasi memang kalau kita melihat Kota Yogyakarta kalau pas weekend ini sudah sangat crowd sekali ya. Oh iya. Tapi bagaimana kemudian nanti akan menghadirkan sebuah transportasi massal yang bisa kemudian mengurai titik kemacetan gitu ya. Ini juga harus kita pikirkan dan ini masih terbuka sangat luas untuk kemudian ada investasi. Kalau hotel terus terang hotel kita sudah moratorium. Sudah ya? Sudah gitu ya. Artinya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota juga yang bisa memberikan kenyamanan juga untuk penduduk lokal dan juga pariwisata. Karena kalau tadi Bapak bilang hanya investasi berupa bangunan, lahan, kalau dipaksakan bisa nggak punya lahan hijau ya Pak ya? Iya betul. Jadi kita juga harus karena kita juga punya strategi pariwisatanya adalah pariwisata yang berkelanjutan, sustainable tourism development. Jadi ini juga kita harus berwawasan lingkungan juga gitu. Selain quality tourism tadi. Jadi quality tourism lebih memberikan pengalaman yang lebih mendalam gitu. Jadi kuantitas tidak kita tinggalkan, tapi bukan menjadi nomor satu. Kalau tadi ada 3 indikator ya, Mas Wahyu tadi ada jumlah, kemudian length of stay dan spending. Maka yang kita kedepankan jumlahnya berada di nomor 3 sekarang gitu. Walaupun ini juga menjadi target ya, target kita, tapi bukan kemudian kita mati-matian mengejar target jumlah, tapi bagaimana kemudian jumlah yang sudah ada ini kita tingkatkan dari sisi quality-nya. Quality apa? Length of stay-nya, lama tinggalnya di sini. Indikator wisatawan kemudian bisa menikmati, happy di Jogja, itu pasti dilihat dari sisi salah satunya itu adalah dari sisi berapa mereka lama tinggal. Kalau mereka hanya sehari, oh berarti di Jogja cukup hanya sehari. Kalau mereka kemudian punya kota Jogja dengan industri pariwisata, kemudian menghadirkan banyak paket yang menarik, kemudian nggak cukup sehari tapi 3 hari, ya mungkin bisa sampai 4 atau 5 malam di sini, menghabiskan waktunya di sini, otomatis spendingnya juga akan tinggi. Spending dari sisi akomodasi, spending dari sisi kulinerinya, restorannya, spending dari sisi oleh-olehnya, spending dari sisi ke destinasi membeli paketnya. Ini kan bagian dari sebuah rencana kita untuk bagaimana sih quality tourism kemudian akan bisa memberikan dampak ekonomi dan mensejahterakan yang endingnya angka kemiskinan pasti akan turun. Gitu. Ya, itu dampaknya semuanya berdampak. Kita mengarahnya ke sana. Iya, mengarah ke sana. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri, makanya makanya kadang-kadang saya juga ingin sampaikan hal-hal seperti ini supaya masyarakat juga
bisa paham. Kalau kemudian Jogja selalu identik dengan macet, kalau pas weekend, pas liburan gitu, wah, ngapain wisatawan bikin macet aja? Loh, mereka bawa uang, mereka bawa menggerakkan ekonomi. Berarti mindset harus dirubah ya harus Pak ya? dirubah gitu loh. Bahwa wisatawan itu adalah tidak hanya kemudian mereka happy rekreasi saja, tetapi mereka spending money yang tidak sedikit, dan itu tadi saya sampaikan lebih dari 50% PAD dari kota Yogyakarta itu dari pariwisata. Iya, itu luar biasa ya Pak ya. Artinya masyarakat sudah mulai tergerak dengan ada mindset baru bahwa mereka datang untuk kita gitu ya, bukan untuk membuat susah gitu kan. Nah, Pak Wahyu, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak terkait dengan program-program atau mungkin hal-hal apa saja yang bisa menjadi potensi yang akan datang. Ini masyarakat juga bertanya-tanya ya, karena kan akan selalu ada yang baru gitu kan. Yang tadinya nggak diperhatikan, hanya sekedar diongrok kayak kalau ada salah satu situs wisata yang mungkin dulu hanya sekedar aja tertulis situs pariwisata, tapi kemudian ketika digerakkan, wah viralnya di Instagram luar biasa banget gitu, banyak berkunjung, akhirnya jadi ada parkir, jadi ada yang jualan. Nah, mungkin seperti apa lagi nih Pak potensi-potensi wisata di Jogja yang kemudian dihidupkan kembali? Baik, jadi kalau bicara masalah pariwisata adalah industri jasa, memang tidak terlepas penciptaan persepsi yang selalu harus positif kepada wisatawan. Seperti tadi Pak Wali sampaikan bahwa jangan sampai wisatawan yang berniat datang ke kota Yogyakarta yang membawa uang banyak untuk dihabiskan di kota Yogyakarta itu justru kegiatan healingnya bisa diganti dengan stres karena kemacetan, karena sampah dan sebagainya. Sehingga harga matinya adalah bahwa harus ada transisi antara quantity tourism yang selama ini mungkin kita ugemi menjadi transisi menjadi quality tourism. Dan quality tourism di kota Yogyakarta ini sebenarnya dengan statistik yang sudah kami sampaikan tadi, bayangkan Mbak Erina, nun sewu, mohon maaf ini cuman kasar saja Kalau seandainya dari kurang lebih 3 juta orang yang sudah berkunjung di kota Yogyakarta tahun 2023 itu menghabiskan rata-rata wisatawan 2 juta per orang, itu ada sekitar 6.000 triliun, kurang lebihnya seperti itu. Ada margin of error ya tentunya di statistik itu. Sehingga 6.000 ini harusnya menarik minat investor dari luar kota Yogyakarta, dan ini sudah terbukti bahwa sudah mulai banyak bermunculan bisnis restoran, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, khusus untuk akomodasi yang hotel kita memang masih melaksanakan moratorium. Tujuannya adalah apa? Agar bisa mencegah terjadinya perang harga yang nanti berakhir pada kepuasan konsumen yang notabene wisatawan yang terganggu gara-gara itu. Jadi untuk hotel-hotel yang kecil memang sengaja kita hentikan dulu, tapi untuk hotel yang besar di atas 4.000 meter persegi masih kita buka. Agar bisa teman-teman hotel yang sementara ini berpusat di Kecamatan Mergangsan, jadi ada sekitar 680-an hotel terdaftar di pemerintah kota Yogyakarta ini, dan semuanya itu berpusat di Gedong Tengen di daerah. Oh, masih ini ya, masih satu sentral aja ya? Dua sentral, di Gedong Tengen dan di Mergangsan. Mergangsan terkenal dengan kampung turisnya. Sudah mulai banyak kampung turis. Sudah mulai hidup lagi kampung turis di Prawiro Taman itu, dan Prawiro Taman yang Malioboro dan Sosrowijayan itu. Terpusat akomodasi itu di 2 kecamatan tersebut. Kemudian ada sekitar 800-an restoran yang terdaftar di pemerintah kota Yogyakarta. Teman-teman kami di sektor akomodasi ini 1.500 ini yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi menyumbang sebagian besar dari PAD kota Yogyakarta dalam bentuk pajak hotel dan restoran. Nah, ini yang terus-menerus kita bina, kita maintain agar situasi dan kondisi yang sudah mulai membaik ini jangan naudzubillah min dzalik berakibat seperti bumerang yang membalikkan kita seperti pada saat pandemi. Itu yang harus kita jaga dengan mencoba menciptakan destinasi wisata baru yang bukan berdasarkan alam tapi berdasarkan atas budaya sesuai dengan visi pariwisata kota Yogyakarta. Betul. Iya, ini kayaknya saya juga harus menikmati juga ini. Ini ada satu air mineral ini ya kan ini dari produk lokal nih. Nah, ini produk kota Jogja ya. Ayo gitu ya. Oke, sambil kita break dulu, kita menikmati segernya air mineral dari kota Jogja. Oke, Ayo air Yogyakarta. Kita jeda dulu, tentunya tetap di podcast DPMP TSP. Pembangunan di kota Yogyakarta terus menunjukkan perkembangan yang dinamis.
Meski di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mampu bangkit mencapai angka 5,09% pada 2021. Hal ini menunjukkan capaian potensi ekonomi di Kota Yogyakarta mampu menunjang kepentingan investasi. Sektor real secara nyata tumbuh di Yogyakarta. Ditunjukkan adanya sejumlah pusat perbelanjaan seperti mal, pasar modern yang turut andil mendorong laju perekonomian di masyarakat. Keberadaan infrastruktur dasar pendukung kebutuhan bisnis dan investasi Anda juga tersedia di Kota Yogyakarta, meliputi sarana air bersih, layanan kesehatan, layanan kedaruratan, dan keamanan. Pemenuhan air bersih di Kota Yogyakarta didukung oleh PDAM Tirta Marta. Pasokan air bersih PDAM Tirta Marta pada 2021 mencapai 15.818.763 meter kubik dengan jumlah 31.931 pelanggan. Terdiri dari pelanggan rumah tangga dan instansi pemerintah. Di bidang kesehatan, pemerintah Kota Yogyakarta telah menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai. Terdapat 12 rumah sakit umum, 18 puskesmas, dan 91 klinik. Keberadaan Public Safety Center yang dikenal dengan PSC 119YES merupakan layanan terintegrasi penanganan kegawat daruratan dan kecelakaan. Melalui call center 119, Anda bisa langsung mendapatkan bantuan kedaruratan. Begitu pula unit pemadam kebakaran yang siaga dalam 24 jam untuk memberikan bantuan. Dukungan ini menjadikan investasi Anda akan tertanam dan tumbuh aman di Kota Yogyakarta. Kualitas pendidikan menjadi faktor utama terciptanya sumber daya manusia bermutu. Fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta didukung dengan keberadaan sekolah menengah favorit serta sejumlah universitas ternama, baik negeri maupun swasta. Di samping itu, keberadaan sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan juga berkembang di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, sumber daya manusia yang tersedia di Yogyakarta tidak hanya tentang pendidikan, tetapi juga berbekal keterampilan secara nyata. Mengacu data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2021, daftar pencari kerja di Kota Yogyakarta sebanyak 1.183 jiwa, 47,93% jenjang SMU sederajat, 33,22% jenjang S1 sederajat, dan 10,40% jenjang diploma. Selaras dengan visi Kota Yogyakarta, mewujudkan kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat. Penataan kawasan dan penyediaan fasilitas publik terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik terus diupayakan, kini mencapai luas sekitar 6.290 meter persegi. Tempat pengolahan sampah terpadu pun terus dioptimalkan guna mengurangi jumlah tumpukan sampah, sehingga tercipta wajah Kota Yogyakarta yang hijau dan bersih. Kesejahteraan digital juga menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Yogyakarta melalui program Wi-Fi publik berbasis RW, serta dukungan kegiatan pelatihan dan pengembangan sejumlah co-workspace akan mampu mendorong terwujudnya ekosistem masyarakat yang tanggap informasi dan produktif di era digital. Menggunakan layanan MPP Digital ini, tentunya dengan MPP Digital ini lebih memudahkan saya ya, karena tidak perlu datang ke MPP, cukup dengan handphone saja. Dan untuk layanan MPP Digital ini tentunya tidak terbelit-belit, lebih mudah, cepat, dan nyaman. Harapannya untuk MPP Digital ini layanannya semakin bertambah dan mendekatkan dengan masyarakat. Selaras dengan visi Kota Yogyakarta, mewujudkan kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat. Penataan kawasan dan penyediaan fasilitas publik terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Sederet penghargaan telah diraih Kota Yogyakarta. Ini membuktikan Kota Yogyakarta memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat, sehingga Kota Yogyakarta pantas berada di daerah istimewa
sekaligus sangat tepat untuk dijadikan tujuan investasi Anda. Sektor pariwisata merupakan potensi paling menonjol di Kota Yogyakarta. Lebih dari 20 kampung wisata di Kota Yogyakarta terus dikembangkan melalui sinergi antara Pokdarwis dan masyarakat setempat, di antaranya Kampung Wisata Rejo Winangun, Purbayan, Kampung Wisata Tahunan, Kali Gajah Wong, dan Cokro Dingingratan. Begitu pula pengembangan wisata edukasi Embung Giwangan di sisi selatan Kota Yogyakarta telah dirancang menjadi ikon baru destinasi wisata masa depan berskala internasional. Jumlah kunjungan orang ke Yogyakarta yang terus meningkat tidak saja berdampak padatnya lalu lintas, tetapi juga meningkatnya kebutuhan sarana parkir. 9 tempat parkir baru tersedia di Kota Yogyakarta. 6 diantaranya dikelola pemerintah, 3 lainnya dikelola swasta. Untuk itu, pengembangan area parkir terus diupayakan dengan sistem vertikal parkir. Di sektor industri kreatif dan UKM, sebanyak 2.484 UKM berkembang di Kota Yogyakarta. Tersebar di 30 titik sentra dengan beragam produk unggulan, di antaranya kerajinan perak di Kota Gede, batik dan kaos lukis di Kelurahan Danurejan, kerajinan kulit dan alas kaki di Kelurahan Keparaan, dan sentra aluminium di Kelurahan Sorosutan. Keberadaan co-working space Pasar Prawiro Taman didukung wirausaha muda potensial yang tergabung dalam Home Business Champ Kota Yogyakarta, serta berbagai upaya promosi melalui pameran dan gelar produk yang dilakukan pemerintah, menjadikan daya dukung pembangunan usaha di sektor ini semakin kuat. Seiring berkembangnya pasar digital dan tren belanja online, distribusi barang baik dalam dan antar kota menjadi semakin tinggi. Perubahan pelaku belanja masyarakat Kota Yogyakarta di era e-commerce menuntut adanya layanan di sektor jasa logistik yang kompetitif. Pengembangan layanan jasa teknologi informasi mendapat prioritas di Kota Yogyakarta. Tren digitalisasi yang terus meningkat membutuhkan banyak kreator barang dan jasa digital. Penyelenggara jasa teknologi informasi seperti pembuatan web, pembuatan software, serta outsourcing layanan pelanggan menjadi kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai pusat layanan jasa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perizinan yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka menunjang tugas tersebut, kami menghadirkan MPP, Mall Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penyelenggaraan MPP untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Juga untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah, mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dan pengintegrasian pelayanan dalam satu pusat layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk itu kami selalu siap menyambut dan melayani kepentingan investasi Anda. Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, bukan janji, tapi pasti. Ya, halo untuk Sobat YK TV, kita ketemu lagi masih di podcast DPMP TSP. Dan pastinya kali ini kita berbincang-bincang bersama tamu istimewa kita, yaitu ada Pak Singgi dan juga Pak Wahyu terkait dengan bagaimana promosi wisata untuk mendongkrak investasi Kota Yogyakarta. Senang banget ya, Kota Jogja yang luar biasa ini ternyata masih ada celah-celah buat kita untuk terus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kebijakan-kebijakan dari Pak Singgi selaku pejabat wali kota Jogja ini sangat memberikan sebuah frame untuk kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Nah, baik. Mungkin boleh kita ulas dulu nih tentang yang baru di launching kemarin itu ya, Kota Baru Heritage. Dan mungkin ada event-event berikutnya yang bisa disampaikan kepada
Sobat YKTV. Silakan Pak Wahyu. Baik Mbak Erina dan Sobat YKTV, jadi tanggal 7 Juli kemarin memang Bapak Wali Kota Yogyakarta membranding objek wisata baru di Kota Yogyakarta yang bernama Kota Baru Heritage. Kota Baru Heritage adalah kawasan cagar budaya atau satuan ruang strategis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur yang menetapkan ada 5 kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Malioboro Kraton yang sudah terkenal duluan menika, kemudian Kota Baru, Pakualaman, Kota Gede. Ya, 5 kawasan cagar budaya ini akan mulai digarap secara serius oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan pendekatan 3A, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Karena kita pariwisata, pendekatannya 3A. Kenapa kita pilih Kota Baru yang pertama? Karena ini coba kita pakai sebagai sebuah kawasan untuk bisa memecah keramaian yang selama ini berpusat di Tugu, Malioboro, dan Kraton. Karena jaraknya yang tidak terlalu dekat, sehingga wisatawan yang sedang berkunjung di Tugu, Malioboro, dan Kraton itu akan coba kita tarik dengan pesona Kota Baru Heritage ini, yang akan kita lakukan pendekatan dengan 3A. Ada 9 OPD yang ditugaskan untuk bisa memperkuat branding Kota Baru Heritage sebagai destinasi pariwisata alternatif premium di malam hari, sehingga wisatawan bisa mendapati ada berbagai macam line up dari atraksi wisata yang bisa dikunjungi selama mereka berkunjung di Kota Yogyakarta. Nah, 3A itu adalah aksesibilitas, khususnya teman-teman PU, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ditugaskan untuk bisa mempercantik Kota Baru terkait dengan aksesnya dan sebagainya, sehingga Kota Baru itu menjadi lebih bagus untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian atraksi menugaskan kepada kami Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan untuk memperkaya event-event yang ada di Kota Baru. Dan destinasi pariwisata premium Kota Baru ini memang kita arahkan pelaksanaannya di malam hari, Mbak. Karena jadi memang wisata malam hari. Malam hari dan premium sesuai dengan kebijakan transisi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk menuju quality tourism tersebut. Jadi ini sudah kita rancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi quality tourism yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Wali kepada kami semua. Dan ini sudah memenuhi semua, dan pemerintah Kota Yogyakarta sudah soft launchingkan 7 Juli kemarin. Diharapkan ending dari pergerakan ini semua nanti akan bisa dilaksanakan di sempurna 100% itu di akhir 2025. Selama proses perjalanan ini, kami berupaya agar kunjungan wisatawan ke Kota Baru bisa meningkat. Kemudian tingkat perbincangan tentang Kota Baru bisa mengalahkan tingkat perbincangan Malioboro, karena sekarang ini di sosmed yang seru baru di Malioboro. Coba kita pecah dengan Kota Baru ini. Mungkin perlu ada ini juga ya, histori tentang Kota Baru kan, itu orang-orang sudah bertanya-tanya, bangunannya gede-gede gitu ya, terus ini emang dulu bekas siapa sih gitu ya, atau mungkin juga ada titik-titik tertentu yang mungkin ada jadi tempat ini Pak, apa namanya, tarian, kreasi masyarakat gitu. Itu kan sekarang sudah enak tuh, trotoar ada tempatnya duduk. Bahkan saya sempat pernah dengar gitu pernah baca di salah satu Instagram itu, mereka masih komen, wah ini daerah mana nih, lampunya bagus buat foto. Nah ini mungkin spot-spot foto juga ditambah ini Pak Singgi. Jadi kalau kita bicara Kota Baru ini bagian dari perencanaan kota atau proses perencanaan kota dari pertama hingga kini sebetulnya. Nah, prosesnya ada di Kota Baru ini pada masa Belanda sebetulnya. Jadi kalau Kota Gede kan masa Mataram, ya, kemudian di masa Belanda itu ada di Kota Baru. Kota Baru itu mempunyai satu narasi yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat bahwa sebuah kota itu dibangun dengan sangat lengkapnya. Di situ ada pusat olahraganya, di situ ada sekolahnya, tempat ibadahnya, ada rumah sakitnya, ya kan, ada pertahanan militernya. Ini kan sangat lengkap sekali. Jadi bangunannya pun punya sebuah daya tarik yang sangat luar biasa apabila kemudian kita narasikan. Sebetulnya quality tourism itu adalah narasi storytelling yang kemudian harus kita sampaikan, sehingga tidak hanya kemudian melihat makan foto pulang, tapi akan mendapatkan suatu pengalaman yang lebih mendalam sebetulnya dari sisi mungkin dari sisi arsitekturnya. Maka kemudian Mas Wahyu saya minta untuk buat paket wisata yang berkaitan dengan mempelajari arsitektur di Kota Baru. Wah, ini paket ini wisata sangat menarik, minat khusus, quality tourism. Orang akan membayar paket wisata itu pricing is
doesn't matter apabila kemudian memang kualitasnya bagus, yang menjelaskan juga sangat piawai gitu ya, ilmunya sangat mendalam, kemudian sangat detail menjelaskan, kemudian di-combine dengan sebuah perjalanan wisata, misal tidak bicara hanya tentang arsitektur, tapi makanan di sana zaman Belanda apa sih? Iya, itu menarik loh, Pak. Dipadukan minum benar, teh benar. di halaman rumah yang sangat heritage gitu ya. Minum teh cantik gitu. Betul. Ya, Oke, itu kan saya pacaran kira minum teh ada ternyata. itu luar biasa. Jadi Betul. paket-paket yang seperti ini harus bisa kita hadirkan dan menjadi pilihan bagi para wisatawan. Karena memang Kota Baru sangat luar biasa. Dan bisa tidak hanya malam hari kalau menurut saya, bisa dikembangkan di daily apa itu namanya activity yang bisa kemudian Kan ada beberapa museum juga ya terpusat di Kota Baru, kan ada Museum Sandi, itu dengan TNI AD. Iya, kemudian juga ada Luar salah biasa. satu masjid yang fenomenal juga di situ. Jadi mungkin Gereja. iya kan Gereja gereja juga, juga, iya. Jadi ini bagaimana? akulturasi. Betul ya Pak, kerukunan itu sudah religius. terbangun, tercipta. Iya. Nah mungkin bergeser dari Kota Baru Heritage tadi, ada promosi wisata apalagi yang mungkin masyarakat juga perlu tahu. Iya. Sampai Event ya, Mas, akhir ya? tahun ya, sampai akhir tahun 2023 ini kan Iya. ditunggu-tunggu. Jadi memang pemerintah Kota Yogyakarta dengan OPD yang berada di bawahnya sudah mulai memenuhi jadwal event dari mulai Juli ini sampai Desember besok. Karena kita harapkan Yogyakarta menjadi city of event sebagai salah satu daya tarik pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Sedemikian juga dengan di Kota Baru nanti. Kota Baru juga akan coba kita penuhi dengan event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, Mbak. Kridosono dengan tempat terbuka seperti itu juga sudah sering dilaksanakan pagelaran-pagelaran musik yang mengundang perhatian banyak orang dan wisatawan dari luar Kota Yogyakarta. Nah, ini juga akan menjadi penguatan tersendiri juga terkait dengan ekosistem Kota Baru yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali, didorong ke premium destination sehingga pricing doesn't matter anymore. Jadi harga itu tidak menjadi masalah lagi karena mereka membutuhkan experience yang luar biasa terkait dengan paket-paket wisata yang coba kita sediakan. Ada 15 jenis paket wisata yang disediakan. Itu khusus Kota Baru? Iya, Wah, khusus banyak Kota Baru. sekali, ada 15. Dan khususnya adalah minat khusus terkait dengan arsitektur bangunan yang ada di sana. Bagaimana penjelasannya, karena wilayah Kota Baru ini, kawasan Kota Baru ini memang mengalami beberapa zaman, mulai dari kolonial waktu itu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian zaman Jepang juga ada storytelling yang lengkap ada di situ, Mbak. Berarti nanti Kemudian, melibatkan masyarakat karena kan itu Iya. sudah penduduk Pok semua. Darwis Kota Baru kita libatkan teman-teman Asita Bahkan dan HP. ada Forum komunikasi Kota Baru. Sudah juga ada. Iya. Forum komunikasi Kota Baru ini memang sengaja dibentuk oleh pemerintah Kota Yogyakarta agar ada kontribusi dari swasta juga untuk nyengkuyung Kota Baru menjadi branding pariwisata baru Kota Yogyakarta, yaitu Kota Baru Heritage. Dan mereka antusias dengan program baru ini karena mereka merasa daily activity-nya ada di situ, Mbak. Daily activity ada di situ sehingga ada sumbangsih nyata yang mereka yang notabene usaha jasa pariwisata dan sektor-sektor bisnis yang lain itu untuk memberikan kontribusinya dalam rangka nyengkuyung agar kawasan yang selama ini menjadi aktivitas hariannya ini benar-benar bisa menjadi daya tarik baru bagi pariwisata Kota Yogyakarta yang nanti juga akan berimbas di bisnisnya yang mereka geluti juga. Jadi konsep pentahelix sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk pembangunan kawasan Kota Baru ini. Iya, berarti ini ada kebijakan-kebijakan juga dari Pak Sigih dan Ya, teman-teman ada. ya terkait melindungi masyarakat. Karena kalau nggak ada kebijakan juga, Jadi mereka begini, bergerak susah nanti. Pak. Kalau kita bicara budaya, ini kan bagian dari budaya. Itu ada 4P di situ, Mbak Irina. P yang pertama adalah pelestarian, ya, kemudian pelindungan. Ya, pelestarian itu bagaimana kita melestarikan apa yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Mungkin kalau tari ya dengan latihan tari terus. Yang P yang kedua adalah pelindungan. Yang sudah ada kita lindungi dari hak cipta, dari kepunahan dan sebagainya. Kemudian P yang ketiga adalah pengembangan. Budaya itu adalah dinamis, ya. Apa yang sudah ada dulu selain dilestarikan, dilindungi, maka kemudian juga dikembangkan. Maka ada kreasi-kreasi baru. Misal batik pun tidak hanya kemudian batik teruntum saja, tapi sekarang dikombinasikan, warnanya pun juga. Nah, ini pengembangan. Pengembangan itu apa? Untuk dimanfaatkan. Salah satunya adalah sektor pariwisata.
Ada sektor pariwisata itu merupakan bagian dari P yang keempat, yaitu pemanfaatan di sektor pariwisata. Mungkin dari pemanfaatan dari sisi pendidikan juga bisa dan seterusnya. Ya, Jadi di ini sini celah berarti ya, celah Iya. investor untuk Iya, bisa betul. bersama-sama membantu dikembangkan pemerintah juga. dan kemudian dimanfaatkan. Ini bisa investor masuk dengan ekonomi kreatif tadi sebetulnya. Oke, jadi kata kuncinya pada ekonomi kreatif ya Pak ya. Iya. Jadi kalau yang mau berkolaborasi, Ekonomi kreatif dan jasa pariwisata. oke, dua itu ya, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata. Nah, kembali ke Pak Wahyu. Iya. Ketika membuka pintu untuk para investor bisa Iya. menanamkan investasi di Kota Jogja yang untuk promo wisata juga dan meningkatkan kesejahteraan, ini seperti apa yang bisa dilakukan? Kontribusi seperti apa yang bisa melibatkan masyarakat? Iya, baik. Jadi memang industri pariwisata dengan statistik yang kami ajukan tadi di Kota Yogyakarta kan memang harusnya sangat menarik ya Mbak ini. Dan alhamdulillahnya industri pariwisata ini derivatifnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, mulai dari akomodasi, entah itu hotel dan restoran, kemudian transportasi, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh wisatawan selama mereka berkunjung di sini. Kemudian ada trio souvenir yang juga menjadi primadona wisatawan di Kota Yogyakarta, mulai dari kuliner, fashion, kriya, itu juga masih banyak peluang yang bisa digarap oleh investor-investor tersebut. Yang namanya orang wisatawan itu pasti membutuhkan oleh-oleh dalam bentuk kuliner dan kriya. Juga baju-baju yang selama ini dipakai Pak Wali sebagai brand ambassador Juga kami. ingin punya Kemudian dong ya. pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang menggunakan batik ini juga sekarang sudah mulai memberikan pemahaman bahwa di Kota Yogyakarta itu ternyata menjadi pusat fashion juga dengan kearifan lokal yang ada seperti mungkin kami yang EcoPrint ini juga produksi dari teman-teman kampung wisata tahunan, Mbak. Oh iya, sekarang udah mulai kampung wisata ya, Ya, ada desa wisata. wisata, kampung wisata. Kampung Kalau di wisata Kota Jogja juga kampung wisata. Pak Wali dorong supaya trio souvenir ini benar-benar menjadi salah satu andalan mereka. Karena memang itu yang terbukti yang selama ini masih bisa digali lebih dalam lagi dan dilaksanakan oleh wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta. Nggak mungkin wisatawan datang ke Kota Yogyakarta mendiamkan trio souvenir yang favorit ini, Mbak. Jadi ini memang masih terbuka dan perizinan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta itu nggak jelimet, Mbak. Nah, ini perlu digarisbawahi ini untuk Betul. Sobat YKTV ya. Kadang-kadang udah minder duluan. Aduh, nanti gimana dong ini izinnya susah banget ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga ini Pak Wahyu dan Pak Singgi. Ya, jadi kalau prinsip dari teman-teman perizinan ini sebetulnya mengakomodasi dari 3 yang selalu didengungkan kalau kita bicara tentang layanan. Ya. Pasti faster, better, cheaper. Betul. Ya, ini. Kalau layanan itu sudah bisa mencerminkan 3 ini, saya yakin kok pasti yang kita layani pasti puas gitu ya. Apalagi kalau kita bicara investasi di Jogja. Investor itu akan tertarik berinvestasi kalau menarik. Ada gulanya di situ. Pasti ada Sehingga semua. semutnya pasti akan datang. Nah, Jogja kan dengan segala attraction-nya tadi, ya, daya tariknya tadi, maka kemudian pasti akan banyak orang yang kemudian ingin berinvestasi. Nah, perizinan ini, MPP ini akan menyatukan ya berbagai macam kebutuhan pelayanan ini disatukan di dalam satu lokasi ini. Kayak pasar, tapi pasarnya yang kemudian terstruktur dengan baik. Karena dengan satu tempat ini Semua masyarakat bisa terlayani dengan baik ya. sampai nikah di sini pun bisa. Oh begitu. Oh ya, jadi praktis dong ya. Iya, jadi nikah itu kita siapkan ada pelaminannya, kemudian ada Luar biasa. ruang yang cukup lah untuk 25 orang iya, gitu iya. ya. Dan Mantap. syaratnya cuman kalih sinten gitu. Kalih sinten. Berani atau tidak gitu ya, kalih sinten ya, Mek. Kan di penghulunya ada dan Sudah sebagainya, siap fasilitas ya. ada Nah, semuanya. jadi untuk Sobat YKTV pastikan Anda bisa menyelesaikan semua permasalahan Anda, solusinya cuma di Mall Pelayanan Publik ya. Dan masih kita akan membalut ini dengan sebuah kesimpulan karena ternyata seru juga ya ngobrol di podcast DPFM PSP ini. Nggak terasa sudah hampir 60 menit. Iya. Nah, ini mungkin di akhir perjalanan kita mungkin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan sekaligus menghimbau kepada masyarakat Sobat YKTV hal-hal apa saja ini terkait dengan promosi wisata untuk menggerakkan investor Kota Jogja. Mungkin dari Pak Wahyu dulu. Baik, karena komitmen Kota Yogyakarta di bawah pemerintahan Pak Wali ini memang sudah fix ya, bahwa Kota Yogyakarta menuju destinasi pariwisata unggul yang berdaya saing kuat, sehingga
kami dari sektor pariwisata memang harus berusaha keras supaya memaintain iklim ini benar-benar bagus bagi wisatawan yang pada akhirnya nanti akan menarik minat para investor. Dan investor ini memang bagi Pak Wali, bagi kami yang OPD di bawah Pak Wali ini memang menjadikannya menjadi seorang tamu agung. Bahkan ada satu ruangan khusus bagi mereka untuk bisa mungkin berkonsultasi tentang apa saja yang menarik yang bisa diinvestasikan di Kota Yogyakarta di MPP ini. Dikasih ruang ya untuk kita bisa berkolaborasi. Jadi benar-benar diberikan karpet merah untuk investor. Nggak boleh dilibetin, bahkan bila perlu apapun yang menjadi kita fasilitasi. Yang penting klik dan cocok gitu ya. Visi misinya sama ya. Oke, mungkin dari Pak Singgi. Ya. Selain investor tadi yang menjadi sebuah angin segar untuk bisa mempercepat pembangunan pariwisata, saya ingin menekankan justru kepada masyarakat. Karena masyarakat ini juga menjadi sebuah investasi yang sangat panjang bagi kita. Jadi keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata ini sangat tinggi. Hospitality menjadi kunci utama untuk quality tourism. Keramah taman kita, bagaimana kita menerima tamu menjadi bagian yang sangat penting dan itu menentukan promosi pariwisata kita dan kualitas pariwisata kita ke depan. Semakin kita mengedepankan hospitality, pasti kita akan semakin banyak dikunjungi dan saya yakin pariwisata pasti akan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Luar biasa, ini saya kasih aplaus deh, luar biasa untuk Pak Singgi dan juga Pak Wahyu, dan pastinya kita juga akan mengajak Sobat YKTV semuanya untuk bisa sama-sama, mari kita bergandengan bersama-sama untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menghidupkan kota Jogja menjadi sebuah destinasi wisata yang kualitasnya ya istimewa gitu ya. Sukses ya Pak Singgi dan juga Pak Wahyu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di podcast DPMP TSP, dan pastinya juga terima kasih untuk Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga untuk Anda Sobat YKTV. Kalau Anda ingin kembali menyimak perbincangan bersama dengan Pak Singgi dan juga Pak Wahyu, silahkan Anda klik saja YouTube Sobat YKTV. Akhirnya saya Rina Kusulita mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan jangan lupa menjadilah wisatawan yang penuh dengan totalitas untuk kota Jogja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.